Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berapa itu, Pak? Ayat kelima. Iyyaka wallahu a'lamu bimuradih. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah na'budu. Kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ihdina, ihdi, semoga Engkau berikan hidayah kepada kami, as-sirata, kepada jalan al-mustaqimah yang lurus. Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang an'amta, yang telah Engkau berikan nikmat alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdubi, selain orang yang Engkau benci, alaihim mereka, waladdallina, dan selain orang-orang yang sesat. Ayat selanjutnya dalam surah Al-Fatihah ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian ulama menjelaskan minimal satu ayat ini kita bisa khusyuk dalam sholat. Itu minimal sebagian ulama. Ketika baca ayat ini kita bisa khusyuk. Tapi mau khusyuk gimana? Kalau artinya pun nggak tahu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Aila na'budu ahadan siwaka, kami tidak menyembah kepada satu pun selain Allah, selain Engkau. Itu makna iyyaka na'budu. Pengabdian ini hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Kita berangkat ke masjid untuk sholat bukan karena siapa-siapa. Apa yang kita pakai untuk sholat bukan karena siapa-siapa. Apa yang kita lakukan ketika beribadah bukan untuk siapa-siapa, murni karena Allah. Apakah itu sholat, puasa, zakat, ibadah haji, umroh, dan yang lainnya, itu murni karena Allah. Karena itu merupakan satu pengabdian. Pengabdian itu adalah ibadah. Ibadah itu kan pengabdian, bahasa terjemahnya itu. Ibadah itu iyyaka na'budu, hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami meminta pertolongan. Wah, nih, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Aibika nasta'inu, hanya kepadamu nasta'inu, kami meminta pertolongan ala ibadatika. Pertama, minta pertolongan itu supaya bisa ibadah kepada Allah. Kenapa? Fala haula 'anil ma'siyati illa bi'ismatika wa la quwwata 'ala ta'ati illa bitaufiqika. Karena kami tidak mampu, tidak ada daya untuk bisa jauh dari maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Dan kami pun tidak kuat melaksanakan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau sering kita baca kalimatnya apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami tidak bisa jauh maksiat kalau tidak Allah jaga. Berarti orang yang sedang terhindar dari maksiat itu sedang dijaga oleh Allah. Sebaliknya, ketika kita melihat seseorang rajin ibadahnya, berarti itu sedang mendapatkan pertolongan Allah.
Karena kita nggak bisa taatnya kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya wa iyyaka nasta'in ala ibadatika, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Minta apa? Minta supaya bisa ibadah. Itu bisa ibadah. Jangan minta dunia saja, Pak. Dunia gak diminta, udah ada jatahnya. Minta bisa ibadah, minta rajin ibadah, minta betah ibadah, minta enak ibadah itu. Jangan merasa lelah saja. Kita kan ibadah itu masih merasa capek, gitu. Tapi nggak apa-apa capek, karena menurut sebagian ulama tasawuf tidak akan seseorang merasakan nikmatnya ibadah kalau belum merasakan capeknya ibadah. Capek dulu, baru nanti akan merasakan nikmatnya ibadah. Kalau ketika capek berhenti, gak bakalan ketemu dengan nikmatnya ibadah. Seperti kita bekerja pasti capek dulu, capek. Ketika sudah terbiasa, dinikmati ibadah kerjanya. Karena apa? Udah dapat hasilnya. Meskipun capek terus saja. Kalau capek besoknya seger berangkat lagi kerja. Kenapa? Sudah merasakan nikmatnya, hasilnya. Itu. Nah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini lebih khusus urusan ibadah. Itu karena apa? Tugas kita hanya ibadah. Kalau minta dunia bagaimana? Ya Allah pun mampu minta dunia kepada Allah. Tapi ujung-ujungnya dunia pun untuk ibadah. Itu. Dunia pun untuk ibadah. Kalau dari kalimat ini seakan-akan kita nggak boleh meminta kepada yang lain, bukan seperti itu. Karena kenyataannya kita makhluk bersosialisasi, yaitu minta kepada siapapun, minta tolong, yaitu. Nah, terus bagaimana? Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Karena itu ujungnya ibadah. Artinya hati tetap, hati itu jangan dikasih koma. Meskipun kita dohiriyahnya itu meminta kepada sesama makhluk, hati tetap berharap kepada Allah. Itu jangan berharap kepada makhluk, karena berharap kepada makhluk itu adalah toma. Tomu itu adalah penyakit hati. Berharap itu kepada Allah. Berharap kepada Allah namanya roja. Kalau roja itu dianjurkan. Itu. Nah, kalau kita bisa mengatur hati seperti itu, boleh lahiriahnya kita meminta pertolongan kepada sesama makhluk. Itu minta pekerjaan atau minta bantuan, silakan. Itu syariat. Tapi hati tetap hanya berharap kepada Allah. Kalau seperti itu gak bakalan ada orang yang sakit hati. Itu. Kenapa orang banyak sakit hati? Karena terlalu berharap kepada makhluk. Dipikirnya saudara berada. Itu. Kita lagi banyak kebutuhan. Ini saudara pasti ngasih. Berharap. Ternyata kenyataannya karena terlalu berharap sakit hati. Karena itu toma. Tapi kalau berharapnya kepada Allah kan, ini masih batas syariat. Hasil syukur berarti itu rezeki dari Allah. Ada hasil berarti itu yang terbaik dari Allah. Insya Allah akan ada rezeki yang lain. Berangkat, hasilnya apapun tidak akan berpengaruh kepada hati. Tidak bakalan sakit hati, tidak bakalan berbalik buruk. Nah, itu makanya wa iyyaka nasta'in. Nah, konsentrasi ketika baca ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Salat ini
supaya ibadah ini makin sempurna, makin maksimal, makin betah. Kita bisa merasakan nikmatnya sholat yang selama ini kita laksanakan. Minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, itu doa untuk akhirat, Pak. Itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, semoga Engkau berikan kami hidayah, petunjuk kemana? As-siratal mustaqim, petunjuk kepada jalan yang lurus. Aizidna hidayatan, zidna tambahlah kepada kami hidayatan, hidayah ila dinil Islam. Jadi jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Itu bukan jalan tol. Jalan tol juga masih belok-belok gitu. Jalan lurus itu adalah agama Islam. Artinya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tambahlah hidayah kepada kami supaya tetap di dalam agama Islam. Kalau sekarang senang, kedepannya pengen makin senang di dalam Islam itu. Nah, itu artinya ihdinas siratal. Kalau belum senang, minta senang di dalam Islam itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ambil makna adimna mahdiyina ilaihi, atau makna yang lain mufassir menjelaskan adimna, dawamkan kami semua mahdiyina, mendapatkan hidayah ilaihi, di dalam Islam. Artinya terus sampai akhir hayat pengen Islam itu. Karena belum tentu akhir hayat kita Islam. Meskipun selama ini kita Islam, meskipun dari lahir kita Islam, akhir hayat belum tentu. Begitupun yang lain, meskipun kelihatannya dia itu kafir, akhir hayatnya belum tentu kafir. Karena ada orang yang terlahir Islam, hidup Islam, mati Islam. Ada orang yang terlahir kafir, hidup kafir, ternyata matinya Islam. Ada orang lahir Islam, hidup Islam, mati kafir. Itu. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada jaminan bagi kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Agama Islam atau jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapakah itu? Aidinil ladzina mananta 'alaihim bid-dini minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Jalannya, agamanya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Pertama, para nabi. Berarti agamanya para nabi yang kita minta itu. Yang kedua, wasyuhada'i was-siddiqina. Agamanya para siddiqin, para sahabat. Yang ketiga, wasyuhada'i, agamanya para syuhada. Para mati syahid, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Berarti sudah mati syahid pun itu agamanya berarti sudah sampai mati ke bawah. Itu meskipun taruhannya nyawa dia hadapi, kuat berarti agamanya. Orang yang mati syahid, kita belum tentu. Itu belum tentu. Kita sekarang merasa kuat di lingkungannya. Islam semua, Muslim semua, posisinya ada di masjid. Coba di luar sana. Apakah kita masih kuat di Islaman kita? Apalagi ditantang nih. Jihad yang kecil-kecil saja nih. Ini gampang, tapi haram. Ini halal, tapi sulit. Orang lagi banyak kebutuhan begini. Pilihan yang mana? Itu jihad. Buat keimanan. Wassolihina, dan
agamanya orang-orang yang soleh. Soleh itu adalah orang yang bisa menjalani hak Allah dan menjalani hak sesama makhluk. Itulah orang yang soleh. Bukan hanya ibadah kepada Allah, hak sesama makhluk pun yang penuhi. Ghairil maghdubi, jalan yang lurus agama Islam itu adalah selain agama yang engkau benci. Agama apakah itu? Dinil Yahudi, bukan agama Yahudi. Waladdallin, dan juga bukan agamanya orang-orang yang sesat. Siapa? Dinil Nasara, adalah agamanya Nasrani. Makanya tiga agama ini disebut agama samawi, yaitu Islam, Yahudi, Nasara. Itu samawi dari dulu adanya, itu tercatat dalam Al-Quran. Tapi hanya Islam yang lurus, itu Yahudi maghdubi alaihim, Allah benci karena penyesatannya. Nasrani pun sama, itu ujung-ujungnya. Jadi sejarahnya itu hampir sejalur tapi belok, itu sama mengakui Nabi Isa. Kalau kita hanya mengakui, meyakini sebagai nabi, mereka lain lagi. Itulah beloknya dan lainnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa yuqam al-maghdubu alaihim humul kuffar. Tapi sebagian mufassir menjelaskan al-maghdubu alaihim, al-maghdubi alaihim yang dibenci itu adalah orang-orang kafir. Wadalluna humul munafiquna, dan orang-orang yang sesat itu waladhdallin ialah orang-orang munafik. Jadi agama Islam itu bukan agamanya orang kafir dan bukan agamanya orang-orang munafik. Kenapa seperti itu? Karena setelah Al-Fatihah ini dilanjut dengan Al-Baqarah. Dalam awal Al-Baqarah, li'anna Allah Ta'ala dzakara al-mu'minina fi awalil Baqarati fi 4 ayatin. Pertama, 4 ayat yang awal Allah ceritakan sifat-sifat orang mukmin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 4 ayat itu menceritakan sifat orang mukmin. Selanjutnya wasanna summa sanna bidzikril kuffari fi ayataini. Kemudian setelah itu Allah menceritakan sifat-sifat orang kafir hanya 2 ayat. Apa ayatnya selanjutnya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat. Tsumma salasa bidzikril munafiqina fi 13 ayatan. Selanjutnya 13 ayat Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Banyak, mukmin 4 ayat, kafir 2 ayat, munafik 13. Kenapa? Gak kelihatan munafik, banyak tanda-tandanya banyak. Kelihatannya baik, ternyata itu. Nah, itulah terakhir dari surah Al-Fatihah. Penutup, wa yusannu lil qari'i, dan disunnahkan lil qari'i bagi yang membaca Al-Fatihah ba'da firadihi,
setelah selesai qari minal Fatihah dari bacaan Al-Fatihah ayyakula ia membaca amin, baca amin. Sunnah selesai baca Al-Fatihah baca amin. Itu. Bahkan kalau dalam kitab yang lain bukan hanya yang baca, yang mendengar pun amin. Itu kedengaran di masjid yang lagi berjamaah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lagi nyuci motor di luar. Amin. Ikut amin saja. Ya apa? Tapi jangan kencang-kencang. Amin. Lagi ngumpul-ngumpul. Itu dengar dolin. Amin. Apa makna amin itu? Ismun bimakna fi'li amrin wa huwa istajib. Maknanya itu istajib. Artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah ijabahlah. Apa yang diijabah? Sebelumnya kan ada doa ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya. Jawab amin. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa di surat At-Taubah? Surat At-Taubah. At-Taubah. Ya, itu kan nggak ada Bismillah. Ya. Terus kita batas di tengah, misalnya selesai 20 ayat atau 25 ayat berarti. Terus nanti mau terusin lagi pakai Bismillah. Surah At-Taubah di awalnya kita nggak boleh baca basmalah, itu dikecualikan dalam bahasan tajwid pun ada. Tapi kalau bacaannya di tengah-tengah surah At-Taubah boleh baca Bismillah, itu boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi, dan selanjutnya saya nggak hafal. Nah, tapi kalau di tengah-tengah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu ujungnya Pak. Apa ujungnya doang? Enggak apa-apa, lumayan. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.